Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah kelas, dan setiap kejadian adalah pengalaman. Salam edukasi. Halo Sobat Edukasi. Kita bisa ketemu lagi di podcast pendidikan pada sesi hari ini. Yang mana ini udah cukup lama nih ya, kita nggak tampil. Hari ini telah datang di hadapan kita semua narasumber yang akan memberikan berbagai informasi terkait hal-hal seputar penerimaan murid baru periode 2026 periode 2027. Telah hadir di hadapan kita semua. Pak Ardian, gimana kabarnya Pak Ardian? Sehat? Alhamdulillah, baik Pak Napi. Terima kasih sudah diundang. Oke, kesibukannya apa nih? Kesibukannya nih? Kira-kira? Biasa aja Pak Napi. Biasa aja ya? Ya. Rutinitas harian lah. Rutinitas harian, baik. Gini Pak Ardian, tadi sudah di awal saya sampaikan, ini kita kayaknya sudah deket-deket waktu yang relatif mepet ya. Iya. Entah mepet, entah masih jauh, kita nggak bisa prediksi. Apalagi ini sudah masuk ke tahun ajaran baru. Iya, betul. Yang mana setiap sekolah pasti mempersiapkan situasi menerima calon-calon peserta didik yang baru. Iya. Nah, kira-kira Pak Ardian bisa memberikan semacam gambaran umum nggak Iya. terkait dengan SPMB ini, kemudian kok bisa sih SPMB ini bisa ada di Baik. periode ini, kemudian dasarnya apa? Oh iya, baik. Gitu. Monggo. Terima kasih Pak Napi. Tapi sebelumnya disclaimer dulu. Apa yang kita sampaikan pada hari ini itu bersumber dari petunjuk operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026-2027. Jadi sebetulnya petunjuk operasional ini itu Pak punya prinsip. Apa prinsipnya? Prinsipnya adalah objektif, transparan, akuntabel, terus juga adil dan tanpa diskriminasi. Nah, kenapa ada jargon-jargon seperti itu? Nanti sambil jalan mungkin kita akan kupas satu persatu. Siap, baik. Nah, begitu. Jadi intinya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ingin memberi kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yang dekat dengan domisilinya. Nah, seperti itu Pak Nabi. Artinya ini sudah didiskusikan oleh seluruh stakeholder yang ada ya, Iya. khususnya di lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Betul Pak Pak ya. Nabi. Nah, kira-kira untuk timeline-nya nih. Ya. Nah, karena kan dari beberapa waktu sebelumnya ini orang kepala calon orang tua Iya. itu udah woro-woro nih, Iya. Pak kapan dibuka? Nah, sekarang timeline-nya nih perlu diketahui, mungkin dari para penonton podcast ini pengen tahu nih, Iya. dari kapan hingga kapan yang mungkin bisa Ardian sampaikan. Baik Pak Napi. Nah, pada saat kita melakukan podcast ini itu sudah masuk dalam mode atau posisi sosialisasi. Oke. Jadi untuk sosialisasi itu kita mulai dari tanggal 13 April sampai 1 Mei nanti di 31 Mei ya. 31 Mei. 1 Mei ini. 1 Mei maksud 1 saya, Mei 1 ya. Mei ya. Itu masuk ke posisi sosialisasi. Baik. Nah, untuk yang tahap pendaftaran tahap 1 Pak Napi itu dari tanggal 22 sampai 24 bulan Juni. Nah, jadi ini juga nanti ada yang namanya tes uji kompetensi dan uji verifikasi lah. Ya. Karena di tanggal atau di tahap 1 itu kita ada yang namanya jalur Pak. Jalur domisili prioritas, artinya calon peserta didik ini yang berada di lingkup SMK 7 yang paling dekat. Lalu ada jalur afirmasi bagi keluarga yang kurang mampu yang memiliki persyaratan memiliki KIP, Kartu Indonesia Pintar atau kartu PKH, Pak ya. Itu PKH Pak Hanafi lebih tahu nih. Ya. Nah, keluarga harapan, Pak ya. Ya, betul. Lalu ada jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini yang nantinya akan diuji, Pak. Ya. Jadi kalau dia mau, misalnya dia lomba
menang lomba nyanyi juara tingkat kota, provinsi, nasional, ini kita uji Pak. Nah, jadi artinya sertifikat yang mereka miliki bisa divalidasi. Oke. Nah, misalnya dia bisa lomba menyanyi, artinya dia harus punya kompetensi bisa bernyanyi Pak. Betul. Kalau nanti dia lomba menyanyi juara 1 tapi disuruh nyanyi nggak bisa, repot ya. Ya repot nanti. Jadi validasinya gimana gitu. Iya. Nah, terus yang berikutnya adalah jalur mutasi. Ini perpindahan orang tua. Nah, jadi orang tua yang dari luar kota kerjanya pindah ke Samarinda, otomatis keluarga dibawa. Betul. Nah, ini memberi kesempatan bagi anak dari orang tua yang pindah tadi bersekolah di kota tujuan orang tua bekerja. Dan juga jalur untuk penerima orang tua yang bekerja di misalnya SMK 7 anak Pak Hanapi atau anak saya. Nah, itu bisa di jalur orang tua. Nanti. Lalu yang berikutnya nanti untuk tahap 2 kita masuk ke yang namanya jalur reguler. Nah, seperti itu Pak Hanapi dulu. Oke, ini kan terkait tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Ardian terkait dengan macam-macam jalur yang untuk masuk. Apakah jalur yang diterapkan di SMK itu sama dengan yang di SMA juga lakukan? Oke. Pembagiannya. Kalau untuk jalur SMA dan SMK ada perbedaan Pak Hanapi. Nanti mungkin kita akan tampilkan di layar ya perbedaan antara SMA dan SMK. Tapi karena kebetulan ini kita berbicaranya lingkup SMK, karena kita SMK ya, jadi kita fokusnya ke SMK. Baik. Tapi tenang aja bagi yang menonton, Bapak Ibu atau calon murid, nanti juga kita sampaikan apa yang menjadi perbedaan antara SMA dan penerimaan di SMK sebagai informasi pengetahuan. Baik, gitu Pak. Oke. Nah, ini Pak, ini setiap pendaftaran setiap tahun pasti hal-hal ini muncul Pak yang mungkin tidak diketahui atau belum disikapi secara terbuka. Apalagi tadi sudah di awal Pak Ardian sampaikan tentang keterbukaan, transparansi. Kita juga sebenarnya harapannya juga transparansi dari para calon orang tua siswa. Nah, bagaimana menurut tanggapan Pak Ardian terkait dengan pendaftar calon peserta didik yang memiliki hambatan atau bisa dikatakan masuk kategori disabilitas? Baik. Karena kan disabilitas ini banyak nih. Ada hambatan intelektual, kemudian hambatan fisik yang sekiranya mungkin tidak terlalu ekstrim. Ini kira-kira apakah bisa diterima atau tidak seperti itu? Nah, gini Pak Hanapi. Kebetulan SMK Negeri 7 bukan sekolah inklusi. Betul. Nah, yang mana kompetensi Bapak Ibu guru di SMK 7 ini belum di-upgrade begitu, atau belum memiliki kemampuan bagaimana menangani calon peserta didik atau murid yang memiliki atau ya kita katakan disabilitas. Karena terus terang kita menangani peserta didik atau murid yang disabilitas ini tidak bisa sama dengan murid pada umumnya. Jadi kita supaya pendidikan itu adil, rata, maka kita harapkan orang tua bisa lebih selektif dalam memilih sekolah, terutama sekolah yang sesuai dengan kebutuhan putra-putrinya. Contoh misalnya ada disabilitas, kita arahkan ke sekolah inklusif. Nah, SMK mana tuh Pak? SMK 3 dan SMK kalau tidak salah kalau tidak salah itu kalau nggak salah 5 juga masuk. 5 juga masuk, iya. Nah, seperti itu Pak Hanapi yang saya ketahui seperti itu. Tapi gini Pak, ini pertanyaan kadang-kadang masih menggelitik di telinga saya. Kadang-kadang anak saya sukanya IT Pak, saya pengen masuk SMK 7, pengen masuk sini. Nah kira-kira gimana nih kita harus meresponnya? Apakah oke kita menerima, tapi dengan syarat di luar dari persyaratan yang sudah Pak Ardian sampaikan, apakah menyertakan surat keterangan dari mungkin psikolog atau psikiater yang sekiranya bisa menunjang proses pembelajaran ke depan? Menurut tanggapan Pak Ardian gimana? Terima kasih Pak. Begini,
Bapak Ibu, orang tua, calon orang tua murid, ada hal yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui. Kita perlu melihat kemampuan putra-putri kita. Kita harus melihat hobinya tuh apa. Iya. Kalau misalnya hobi anak saya itu Pak pegang komputer gitu. Nah, dilihat dulu pegang komputer itu main game atau apa gitu ya. Iya benar. Kadang-kadang mohon maaf sekali ini menggelitik sekali di saat ada orang tua yang melihat anaknya pegang gadget, pegang laptop, itu merasa seperti anak ini punya kemampuan di bidang telekom IT ya. Gitu. Iya. Nah, ini yang perlu di kesadaran orang tua bahwasanya kalau anak kita misalnya megang laptop itu lihat apa yang dibuka. Kalau dia game, artinya belum tentu anak kita itu berbakat di situ. Iya. Atau begini, kebetulan di SMK Negeri 7 itu punya 4 jurusan. Ada TJKT, jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang kedua ada jurusan DKP atau desain komunikasi. Ada juga PPLG yang kompetensinya pemrograman game. Terus ada jurusan. Nah, kalau misalnya kita melihat anak kita itu suka gambar, desainnya bagus, itu bisa kita arahkan ke jurusan DKV animasi. Kalau misalnya anak kita itu pandai di matematika, nah itu bisa masukkan ke PPLG atau TJKT. Seperti itu Pak. Jadi bagi edukasi juga buat orang tua, kita harus melihat mana potensi anak kita. Jadi jangan digeneralisir. Kalau dia pegang laptop terus 24 jam misalnya, kan teman ya. Nah, suka ini IT padahal tidak. Ya, oke. Dia senang mainnya. Iya. Karena mendevelop game dengan bermain game itu dua hal yang berbeda. Yang satu berpikir keras bagaimana membangun struktur fondasi pemrograman, yang satu bagaimana memainkan. Nah, itu perbedaannya, Pak. Iya. Ya, mungkin seperti itu, Pak Napi. Baik. Jadi yang saya tangkap artinya ini bahwasanya peran orang tua tidak hanya sebatas memperhatikan bagaimana membangun komunikasi dengan anak agar nantinya proses jalan relatif stabil. Kadang-kadang kita temui nih orang tua maunya sekolahnya di SMK 7, si anak mau SMK 2, kan nggak ketemu di sini kan. Artinya memang perlu ada komunikasi dua arah yang sehat. Oke. Pengalaman nih Pak Napi, tahun-tahun berapa gitu ya saya. Orang tuanya kepengen sekali anaknya masuk SMK 7. Iya. Kalau si anak tidak ada minat di bidang teknologi, sudah jelaskan dulu masih ada 3 jurusan, KJ dan PL zaman dulu. Tapi tetap harus ke SMK 7 gitu. Ya artinya lulus saja, tetapi kompetensinya yang nggak ada. Betul. Karena pada saat di kelas itu si anak ogah-ogahan belajarnya, malas-malesan. Disampaikan guru di kelas tidak mau dengar gitu, karena memang nggak ada passion di situ, nggak ada peminatan di situ. Makanya kita menyarankan kepada Bu calon murid SMK 7 untuk memperhatikan dulu cocok apa enggak gitu. Kalau misalnya nih anak punya bidang dimasak mungkin ya mungkin bisa ke SMK 3 misalnya. Artinya menyesuaikan dengan minat dari calon itu Pak Napi. Baik. Oke Pak Ardian. Saya terpancing nih dengan saran Pak Ardian di awal terkait dengan jalur prestasi dan domisili. Nah, untuk prestasi ini kan berarti kan tidak semua harus bisa. Iya. Nah, untuk jalur prestasi Pak Hanapi itu ada yang namanya jalur akademik, ada yang jalur non akademik. Betul. Kalau jalur akademik
nilainya diambil dari nilai akademik dan ngambil nilai rapor. Untuk komposisinya nilai TKA itu 70%. Dan untuk nilai rapor ambil dari semester 1 sampai semester 5 30%. Yang non-akademik bagaimana? Non-akademik seperti misalnya lomba prestasi bidang sains, olimpiade sains, ada prestasi teknologi, bidang riset, lomba akademik, atau misalnya juga lomba-lomba seperti olahraga Pak ya, di bidang olahraga. Nah itu masing-masing ada jenjang Pak, ada jenjang kita yang di provinsi, ada jenjang nasional. Dan penyelenggaranya adalah resmi seperti misalnya olimpiade sains seperti ON, KSN, terus juga misalnya ada lomba-lomba yang diselenggarakan oleh bidang olahraga seperti KONI, seperti apa namanya cabang olahraga, asosiasi olahraga yang resmi Pak. Jadi kalau misalnya belum bisa, sekarang ada yang tanya Pak, mana kalau misalnya lomba RT, lomba sekolah. Nah kebetulan nanti Agustus dimasukin juga nih. Iya, ya kalau dimasukin bisa Pak, cuma nanti pada saat kita verifikasi apakah sistem membaca? Gitu ya. Seperti itu Pak. Mungkin yang bisa disampaikan. Ada juga nanti setelah ini kita akan tampilkan juga bidang lomba seperti apa yang nanti diterima. Kita akan sampaikan recap setelah. Ya. Oke, berarti perlombaan yang diikuti yang menjadi prasyarat masuk dalam jalur prestasi itu paling tidak sudah terdata oleh Puspesnas ya Pak ya, Pusat Prestasi Nasional ya, dan diakui paling nggak seperti itu. Betul, itu lebih valid Pak. Lebih valid, oke. Mungkin ya ada juga lomba yang seperti tadi asosiasi Pak. Misalnya yang memang ini lah Pak, resmi itu nanti kita coba kalau orang tua masukkan ke dalam sistem, coba aja siapa tahu nanti dikasih memang mengodir ya. Nah, itu nanti bisa dapat poin Pak. Poinnya berdasarkan jenjang. Itu lebih lengkapnya nanti. Dan bagaimana dengan pendaftaran di sekitaran yang mungkin tadi yang jalur domisili? Ini jadi yang masih muncul juga kadang-kadang gini Pak, kayak ini nggak pakai use kan SMA kan kadang-kadang kan jarak tertentu. Nah, apakah kalau yang tadi Pak Hanap ada yang namanya jalur domisili prioritas Pak. Ya. Nah, itu jalur domisili prioritas. Jalur domisili prioritas ini dia menggunakan pendekatannya wilayah administratif seperti kelurahan, desa, kecamatan, dan lebih kecil lagi ke RT Pak. Nah, jadi untuk kelurahannya adalah Kelurahan Sungai Pindang Luar yang pertama, yang kedua Kelurahan Karangmumus, dan ketiga adalah Kelurahan. Nah untuk RT-RT-nya itu kita tampilkan di slide beda aja Pak ya, supaya nanti bisa dibaca waktu saat menampilkan ya, dibuat durasi agak panjang supaya nanti atau bisa di pause juga ya, nanti di rumah bisa di pause videonya untuk lihat RT-nya masuk. Kayaknya ini cukup panjang nih, kompleks nih ya. Kait dengan juga. Nah, tadi juga di awal Pak juga faktor penentu yaitu TK. Nah, kadang kan TK ini kan sebatas udah ngikut aja karena minta sekolah, padahal sebagai penentu. Nah ini memang benar-benar memang sesuai dengan juknis yang sudah dimunculkan atau gimana nih Pak? Ya Pak Rapi, kalau yang tahun sebelumnya kan dalam masa percobaan Pak. Nah, tapi dalam tahun ini 2026-2027 itu sudah resmi Pak, dalam petunjuk seperti tadi yang mengacu pada prinsip di
apa namanya tunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di semua punya hak yang sama memilih sekolah. Dengan diberlakukannya tes kemampuan akademik, harapan anak-anak yang bagus nilainya tidak kalah bersaing dengan yang nilai rapot saja, Pak. Iya. Nah, dalam artian misalnya ada yang nilai rapotnya tinggi, tetapi waktu dites ini akan memberi kesempatan yang sama bagi peserta didik yang punya kemampuan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kalau saya melihatnya ini prinsipnya adil, prinsip yang berkeadilan. Dari sekian banyak paparan tadi, Pak, dari awal timeline yang dan jalur-jalur yang dilalui, yang dipilih untuk mendaftar. Kira-kira adakah metode simple pendaftaran di awal? Apa yang harus dilakukan? Nah, untuk pendaftaran itu kita mungkin mempersiapkan, Pak. Apa yang perlu dipersiapkan adalah berkas dokumen-dokumen. Nah, ini yang apa namanya kadang lalai gitu ya. Nah, pada saat mau pendaftaran baru cari kartu keluarga di mana. Bener, Pak. Kartu keluarga di mana gini kan, nanti KIP hilang lagi. Nah, jadi kalau boleh saran dari sekarang sudah disiapkan berkas-berkasnya sehingga nanti pada saat kita apa namanya ke sistem kita sudah bisa tidak repot lagi, Pak, cari-cari berkas. Nah, bagusnya lagi sudah dijadikan file PDF. Betul. Ini triknya lah bahasanya. Betul. Taruh mana nih, lupa bawa berkas aslinya kececer. Benar. Karena setiap tahun itu saya sering menemukan calon pendaftar itu meletakkan berkasnya di dalam satu wadahnya jatuh, Pak, di jalanan. Nah, ini sering terjadi. Maka untuk memudahkan para orang tua, lebih baik file-filenya seperti kartu keluarga, nilai rapot, sertifikat prestasi, itu semua ditaruh menjadi dalam bentuk file PDF. Nah, kalau perlu disimpan di cloud. Nah, supaya nanti waktu dia perlu nggak ketinggalan di rumah, di mana itu sudah ada. Nah, terus lagi Pak Hanapi, tadi ketinggalan. Untuk SMK Negeri 7 itu perlu yang namanya tes buta warna, Pak. Ini yang belum disampaikan tadi. Betul. Oke. Pak, di SMK 7 ini perlu tes buta warna. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, adik-adik semua di rumah, untuk SMK Negeri 7 perlu yang namanya tes buta. Hanya ini awal pertama itu karena di jurusan TKJ, Pak ya. Sekarang namanya TJK. Itu kita buat trim kabel, Pak. Kita membuat kabel itu potensi dasar. Kan lo dia buta warna, itu ngelihatnya hitam putih semua, Pak. Khawatirnya ketukar ya? Iya, ketukar nanti. Itu yang repot. Nah, terus ke jurusan lain misalnya DKP. Warna nggak sinkron. Iya. Komposisi warna kan penting, Pak. Betul. Nanti begitu project, kok warnanya tabrak-tabrak gini. Nah, sehingga nanti dianggap tidak kompeten. Oleh karena itu, kenapa kita bukan diskriminasi sebetulnya, Pak. Lebih ke menjaga agar ya jangan sampai nanti tidak kompeten, Pak. Iya. Dan meminimalisir risiko kemudian hari ya. Khawatir nanti salah warna bagaimana? Karena kita ada belajar IoT juga. Betul. Salah kabel nanti keluar api. Begitu api. Iya. Terus ini ngomong-ngomong nih, biasanya kekhawatiran orang tua nih, apalagi di zaman yang relatif ini krusial ini. Karena kalau misalnya pasti di luar pasti bayar berapa, Pak? Iya. Apa harus beli apa? Betul. Kira-kira menurut Pak Adian gimana? Iya. Ya, jadi di Dinas Pendidikan Provinsi sudah menyampaikan bahwasanya aplikasinya juga gratis. Pendaftar dan sebagainya pun harus gratis.
Jadi harus gratis, Pak. Ikan negeri kita gratis. Persen gratis. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya nanti ada curangan, misalnya ada ya yang nggak pantas lah, ya dipungut biaya. Nanti Bapak Ibu bisa lapor tuh Pak. Baik. Nanti ada Kemana tuh, Pak? ada di www.lapor.go.id atau ada nomor WA Pak ya. WA ya? Yang bisa dihubungi. Nanti kita oke. cantumkan lah nomor. Kita menjaga jangan sampai proses pelaksanaan terjadi kecurangan. Kita juga sampaikan juga nanti web resmi masuk ke dalam aplikasi SPMB-nya juga kita bayar juga. Ya nanti bisa lihat mana cara masuknya gitu. Nah dalam web ini nih Pak ada web utama, laman utama kita akses ke laman untuk Samarinda, Balikpapan. Pilih yang sesuai kota kita. Kita domisili Samarinda atau SP7 ya pilihnya sih. Ya. Oh baik, Bapak Ibu dengar, adik-adik calon siswa justru sampaikan perhatian bahwasanya nanti setelah tayangan ini akan disampaikan juga link yang bisa dituju. Dan setahu saya informasi yang masuk, terima Bapak Ibu calon peserta didik yang dituju khusus dan anak-anak calon peserta didik bisa mengakses di spmb.kaltimprof.go.id. Ya, saya ulang, silahkan bisa diakses untuk mendaftar di spmb.kaltimprof.go.id. Kemudian terkait dengan jurusan-jurusan yang ada, nanti lihat di tayangan akhir yang tadi sudah Mardian kasih tekan apa saja yang di dikit lagi Pak Hanafi kalau silakan mungkin akan mau ditambahkan. Ini saya baru ingat untuk berkas tes narkoba Bapak Ibu. Untuk tes narkoba ini belakangan. Ya. Kalau misalnya di video atau di sumber yang menampilkan ada berkas itu jangan dulu dilakukan tes narkoba. Nah, nanti kalau sudah diterima, akan ada arahan dari pihak sekolah kapan pelaksanaan tes narkoba. Ya. Jadi orang tua nggak usah dulu lakukan tes narkoba, nanti saja. Yang penting itu adalah tes buta warna. Bisa dilaksanakan di yang bisa menyediakan layanan untuk, sedangkan untuk sekali lagi jangan dulu dilakukan. Nah, nanti ini sudah terjadi Pak, dites dulu akhirnya tidak terpakai, ulang lagi kan sayang biayanya. Oke, artinya ini menunggu instruksi resmi dari sekolah. Betul apa yang harus dilakukan, betul ya Pak? Betul Pak. Dan jangan sampai kita mendahului ini kan. Emang sih benar seperti jargon salah satu merek ya, semakin di depan lebih bagus gitu ya. Tapi kan nggak bisa semestinya begitu ya Pak ya. Nggak semua seperti itu. Oke Mardian. Kira-kira mungkin ada sampaikan lagi terkait dengan SPM 2006. Ya. Tadi ya kalau dari kami Bapak Ibu yang perlu siapkan adalah berkas. Siapkan berkas serapi mungkin, lupa taruh di tempat yang bisa diakses kapan saja. Di cloud misalnya. Di handphone kita, supaya nanti pada saat kita sudah tersedia. Dan begini yang paling penting juga Pak Hanafi, kadang ada peserta didik itu daftar sudah nih calon. Sudah daftar, udah ditinggal gitu aja Pak. Karena merasa kalau sudah daftar pasti diterima. Iya. Nah, pernah nih kejadian setelah mendaftar ditinggal tuh. Pada saat sudah mau masuk, ujuk-ujuk datang ke sekolah, ternyata ditolak. Yang paling berapa kali terjadi. Memang sepertinya kalau kita melihat kayaknya nggak mungkin, tapi terjadi. Ya. Jadi sekali lagi setelah mendaftar, pastikan untuk selalu memantau mana posisi saya sekarang ini. Betul. Tips dan triknya adalah selalu masuk di jurusan yang sekiranya kita pasti, kalau sudah di posisi terakhir itu apalagi harus dikencangin bagaimana.
Mantaunya dikencangi Pak Napi. Artinya kan jalur darat dikencengin, Iya. jalur langit pun juga harus Betul, dikencengin ya kan harus ya. berdoa. Itu dia ya kan. Gitu Pak Napi. Iya. Tapi satu lagi, Pak Ardian, kayaknya saya mau bantu tambahkan. Selain tadi siapkan di cloud, kayaknya setiap file, karena kan scan-nya atau kurang jelas nih. Ya, Nah, betul. ini harapannya kan harus jelas nih, Betul. biar kebaca oleh sistem ya. Iya, Kurang lebih betul. begitu ya, Pak Ardian Betul. ya. Karena betul bilang Pak Hanapi, ada yang gambarnya, misalnya nih, mohon maaf Pak, waktu di foto itu kena bias cahaya dari atas, Iya. sehingga ada kata-kata yang penting malah Iya. silau ya. Bener. Nah, jadi Bener. kalau diperhatikan, bukan nanti Bapak Ibu yang mendaftar atau calon peserta didik mendaftar, itu diperhatikan lagi berkasnya. Apakah berkas yang sudah dikirim, diunggah, sudah memenuhi standar? Oke. Standarnya itu tadi Pak ya, Ya. terlihat jelas, Benar. ya kan, valid, Ya. ya, tidak rekayasa, Iya. bukan dari AI misalnya dikirim diupload, karena yang pasti ketahuan. Betul. Kita harapannya ya lakukan saja yang terbaik dengan jujur, mudahan terima gitu Pak ya. Ya. Itu Pak Napi, ada lagi Baik. tambahan Pak Napi? Ya, mungkin kalau dari saya ngelihatnya apa yang disampaikan oleh Pak Ardian sudah cukup kompleks. Juga Ibu mendengar dan podcast ini bisa lihat secara detailnya di yang mana itu bisa menjadi acuan Bapak Ibu sekalian dan gunakan adik-adik dari sekarang. Hingga nanti ketika dibuka daftarannya itu udah nggak makan bahasa. Itu ya Pak Ardian ya. Betul Pak Napi. Itu aja Pak Ardian, ada yang lagi ditambahkan? Saya pikir cukup. Nanti sambil kita akan tuliskan video, barang jadi informasi. Nah, kadang kalau ya itu kelewatan Pak. Ya. Kalau oke. misalnya ada video yang bawa narasi, informasi, kadang bisa malah lebih mudah diingat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ini, kita juga akan recap melalui video, bisa menjadi informasi berharga bagi orang tua pun calon peserta. Oke Pak Ardian, terima kasih banyak sudah Sama-sama berkenan hadir di pertemuan hari ini, di podcast Sama-sama, kali ini. Pak Hanafi. Yang mungkin sudah lama nih kita pengen Iya. nyusun, tapi baru ketemunya nih hari ini. Iya, baru kesempatan. Baru Pak, ya. kesempatan, saking agenda padat Betul. ya kan ya. Jam terbangnya pada tinggi semua. Oh iya, Baik. sama Pak Napi. Halo semuanya, buat Anda para orang tua atau teman-teman yang lagi deg-degan siap-siap masuk SMA atau SMK, yuk merapat, Anda bisa bernapas lega sekarang. Pembahasan kita kali ini bakal jadi panduan lengkap, langkah demi langkah buat pendaftaran online siswa baru SMA, SMK, dan SLB di Samarinda untuk tahun ajaran 2026-2027. Kita bakal ubah tumpukan aturan birokrasi yang bikin pusing itu jadi peta jalan yang super jelas dan pastinya bebas stres. Jujur aja ya, proses pendaftaran sekolah itu kadang kerasa menakutkan banget. Apalagi kalau sudah disodorin buku panduan tebal yang penuh sama istilah teknis. Wah, bikin pusing kan? Tapi tenang, tarik napas dalam-dalam. Di sini kita bakal bedah tuntas petunjuk operasional SPMB dari Dinas Pendidikan Kalimantan Timur. Kita rangkum semuanya jadi satu daftar periksa praktis yang gampang banget buat diikutin. Oke, langsung aja kita mulai ya. Perjalanan kita hari ini bakal ngelewatin 5 tahap penting. Persiapan dokumen, jalur dan kuota, bedanya zonasi SMA dan SMK, jadwal online, dan terakhir, soal pengumuman dan daftar ulang. Masuk ke tahap pertama, persiapan dokumen. Ibarat mau perang, amunisinya harus siap dulu dong sebelum kita maju. Nah, kalau ngelihat infografis resmi kayak gini, mungkin kepala langsung pening ya, lihat tulisan sekecil dan sepadat itu. Tapi percaya deh, ini tuh kunci sukses pendaftaran Anda. Jadi, mari kita peras informasinya dan ambil poin-poin esensialnya saja. Hal-hal yang beneran wajib Anda tahu biar nggak tersesat dalam kebingungan. Ini dia nih intisarinya. Ada beberapa aturan emas yang absolut nggak bisa ditawar. Pertama, usia maksimal itu 21 tahun per 1 Juli 2026. Kedua, siapkan nilai raport dari semester 1 sampai 5. Ketiga, nah ini sering kelewat, Anda butuh surat keterangan bebas narkoba buat syarat daftar ulang nanti. Dan yang paling krusial, yang sering banget bikin panik massal, kartu keluarga. Kakak Anda itu wajib sudah terbit minimal 1 tahun sebelumnya. Jadi tolong banget jangan sampai baru ngurus pindah kakak semalam sebelum daftar ya. Lanjut ke bagian 2, jalur dan kuota. Dokumen udah siap, sekarang kita harus tahu dong mau masuk lewat pintu yang mana.
Sekarang coba perhatikan pembagian kuota buat anak SMA. Menarik banget nih, karena porsinya dibagi rata. 30% buat jalur domisili biasa, 30% buat jalur prestasi, entah itu akademik atau non-akademik, dan 30% lagi buat jalur afirmasi. Oh iya, jalur afirmasi ini penting banget buat dipahami karena ini disediakan bagi teman-teman dari keluarga kurang mampu atau penyandang disabilitas, biar semuanya punya kesempatan pendidikan yang sama. Sisanya, 5% buat mutasi, dan 5% lagi buat domisili prioritas. Tapi beda ceritanya kalau buat SMK. Coba deh bandingin. SMK itu benar-benar mengandalkan jalur reguler. Porsinya paling gede yaitu 40%. Jalur prestasinya tetap lumayan di angka 30%. Tapi afirmasi turun jadi 15% dan domisili prioritas dapat jatah 10%. Artinya apa? SMK itu lebih murni fokus ke seleksi reguler dan prestasi dibandingkan sekedar patokan kewilayahan. Masuk ke bagian 3, memahami sistem zonasi. Ini nih, area yang wajib Anda perhatikan baik-baik. Banyak banget orang tua yang nyasar dan bingung di bagian ini. Kenapa? Karena aturan main SMA dan SMK itu beda jauh. Kalau buat SMA, pemerintah membagi wilayah Samarinda jadi 5 zona besar yang disebut rayon. Rayon ini patokannya kecamatan dan kelurahan, jadi cakupannya lumayan luas. Nah kalau SMK beda lagi. Mereka pendekatannya lebih mikro, yaitu pakai kedekatan RT alias rukun tetangga buat jalur domisili prioritas mereka. Biar kebayang, gini deh contoh gampangnya. Misalnya rumah Anda secara wilayah ada di Sempaja atau Samarinda Ulu. Nah, kemungkinan besar Anda bakal masuk di rayon 1. Di rayon 1 ini pilihan Anda udah dikunci buat sekolah-sekolah kayak SMN 1, SMN 3, atau SMN 5. Aturan administratif ini kaku banget loh. Jadi pastiin dulu Anda ngecek kakak, lihat kelurahannya di mana, terus cocokin deh sama daftar rayon yang ada di petunjuk operasional. Sekarang kita bahas bagian 4, jadwal pendaftaran online. Siapin catatan atau pengingat di HP Anda ya. Oke, tandai kalender Anda sekarang juga karena tanggal-tanggal ini nggak bisa dinego. Rangkaiannya mulai tanggal 28 Mei buat pra-pendaftaran, ini momennya pihak SMP mulai input nilai rapor. Habis itu kita masuk ke pendaftaran tahap 1. Waktunya super singkat, bayangkan cuma 3 hari, dari 22 sampai 24 Juni aja. Kalau misalnya Anda belum rezeki di tahap 1, tenang. Pendaftaran tahap 2 langsung ngegas buka dari tanggal 29 Juni sampai 2 Juli. Terus pas hari H pendaftaran tiba, ritmenya bakal kayak gini nih. Secara sistem, portal pendaftaran itu online 24 jam penuh. Tapi ingat, manusia yang ada di balik layar, para operator sekolah itu cuma kerja di jam kantor, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang, dan batas akhir verifikasi data harian itu jam 4 sore. Jadi sangat disarankan mendaftarlah di pagi hari, biar kalau ada kendala teknis atau salah data, Anda masih punya waktu buat ngurusin dan diselesaikan hari itu juga sama petugas. Nah, ini poin krusialnya. Jangan sampai Anda salah panggung. Kalau Anda mau daftar pakai jalur prestasi, afirmasi, atau domisili prioritas, Anda wajib mendaftar di tahap pertama. Tapi kalau ngincarnya jalur domisili umum buat SMA atau jalur reguler murni buat SMK, Anda harus sabar nunggu sampai tahap kedua dibuka. Memahami ritme 2 tahap ini bakal nyelamatin Anda dari kepanikan yang benar-benar nggak perlu. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Pengumuman dan daftar ulang. Fase penentuan nih. Begitu tombol submit selesai ditekan, semuanya bakal jalan secepat kilat. Pengumuman untuk tahap 1 itu tanggal 25 Juni. Buat tahap 2, tanggal 3 Juli. Cuma selang beberapa hari aja, tepatnya 6-8 Juli, Anda masuk jadwal daftar ulang. Dan, walala, tanpa terasa tanggal 13 Juli siswa udah melangkahkan kaki buat hari pertama sekolah. Bener-bener terjadi dalam sekejap mata. Tolong perhatikan baik-baik, ini peringatan yang nggak bisa saya tekankan lebih keras lagi. Berhasil lolos di portal online itu nggak ada artinya sama sekali kalau Anda melewatkan kewajiban daftar ulang fisik tanggal 6-8 Juli. Di momen inilah Anda harus datang membawa dokumen asli, termasuk si surat bebas narkoba tadi. Aturannya tegas banget, kalau gagal daftar ulang berarti Anda dianggap mengundurkan diri dan kursi berharga Anda langsung hangus. Gawat banget kan? Nah, kita udah sampai di penghujung pembahasan nih. Ternyata, di balik peraturan yang kelihatannya ribet, strukturnya itu sangat logis kok kalau dibedah selangkah demi selangkah. Jadi, sebelum kita tutup, saya punya satu pertanyaan penting buat Anda. Apakah kartu keluarga dan rapor Anda sudah aman di dalam map hari ini? Yuk mulai rapikan dokumennya dari sekarang, biar pas tanggal 28 Mei tiba, nggak ada lagi cerita panik. Anda sudah 100% siap mengamankan masa depan pendidikan yang cemerlang. Terima kasih banyak sudah ngikutin panduan ini sampai habis, dan sukses terus ya persiapannya.
Baik, Bapak Ibu penonton podcast dan juga ada calon besar di SMK gitu. Mungkin itu paparan dari Pak Ardian dari pihak sekolah yang mana bantu untuk menginformasikan. Semoga informasi yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa memperhatikan dengan sebaik mungkin agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Saya Hanafi, akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Salam edukasi.